Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel YouTube Mama Corel. Hai teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Sudah sarapan belum nih teman-teman? Pagi ini aku lagi kepengen sarapan sama lontong petis kangkung. Nah, petis kangkung ini banyak dijumpai di kota Semarang ya teman-teman. Atau di kota teman-teman ada nggak sih petis kangkung? Teman-teman kalau sarapan jam berapa nih? Kalau aku biasanya antara setengah 8 sampai jam 9 pagi teman-teman. Jadi masih agak aman kalau sarapannya pakai yang pedes. Nah, ini aku mau buat sambalnya dulu. Pakai bumbu bawang putih, garam, terasi, juga cabai. Cabainya opsional ya teman-teman. Ini karena aku mau buat 2 porsi dan juga karena aku sama suami suka sama yang pedes-pedes, makanya ini cabainya agak banyak. Nah, ini aku haluskan sampai halus. Petis kangkung ini kalau di Semarang sering dijumpai di penjual-penjual pecel ulek teman-teman. Jadi jika ada pembeli request petis kangkung baru dibuatkan oleh penjualnya. Lanjut aku tambahkan jeruk limau. Nah, jeruk limau ini yang membuat aroma dan rasa sambalnya menjadi mantap. Ini aku bagi 2, kemudian aku ambil biji-bijinya. Soalnya biji-bijinya ini kalau ikut dalam sambal biasanya agak pahit teman-teman. Biar airnya keluar, ini jeruknya sedikit aku ulek. Lalu ini aku tambahkan gula jawa atau gula aren, kemudian aku haluskan. Dan satu bumbu yang tidak bisa di skip yaitu petis teman-teman. Nah, petis ini banyak dijumpai di Semarang, dijual di pasar-pasar. Untuk petis Semarang itu rasanya cenderung manis. Kalau petis dari Semarang ini biasa dijumpai dengan memakai kemasan plastik teman-teman. Biasanya 250 gram itu harganya sekitar 12.000. Dengan harga segitu ini bukan kualitas petis premium ya teman-teman. Jadi ini biasa dipakai oleh penjual-penjual pecel karena harganya sangat terjangkau. Tapi rasanya enak kok teman-teman. Berbeda dengan petis-petis dari Jawa Timur yang biasanya terasa udang dan ikannya, kalau ini tidak begitu terasa udangnya teman-teman. Dan warnanya juga tidak sepekat petis-petis dari Jawa Timur. Ini sambalnya aku ambil sebagian dulu ya teman-teman, karena aku kan tadi buat 2 porsi. Ini kemudian aku tambahkan sedikit air asam jawa. Nah, ini sambalnya sudah jadi. Kemudian aku tambahkan sayur kangkung yang sudah aku rebus terlebih dahulu. Kemudian ini diratakan sambalnya. Lauk yang cocok untuk menemani petis kangkung ini biasanya ditambahkan tahu pong teman-teman. Jadi ini tahu pongnya sudah digoreng terlebih dahulu, kemudian diiris-iris, dicampurkan sama kangkungnya ini. Teman makan petis kangkung ini biasanya juga lontong teman-teman. Jadi ini lontongnya itu sebagai pengganti nasi. Kemudian ini aku campur semua. Nah, ini sudah siap disantap. Teman-teman sudah pernah mencicipi petis kangkung seperti ini enggak ya? Yang sudah pernah, gimana nih rasanya? Suka enggak? Kalau aku sih suka banget teman-teman. Jadi menu-menu seperti ini tuh ngangeni banget. Sambalnya itu rasanya pedes manis teman-teman. Apalagi sama aroma jeruk limaunya. Bener-bener mantap. Rasanya enak, perpaduan antara tahu pong dan juga kangkungnya itu bener-bener mantap. Apalagi makannya juga sama kerupuk, tambah rame deh rasanya. Oke, sudah kenyang nih teman-teman. Lanjut, aku mau ngajak teman-teman buat nyicipin biskuit.
Enggak ya teman-teman, ini isinya peralatanku menjahit. Jadi aku pakai kaleng bekas biskuit ini untuk menyimpan alat-alat jahitku. Nah, ini aku mau mencari pendedel benang atau pendedel jahitan, atau bahasa kerennya itu seam ripper. Kali ini aku mau jahit-menjahit teman-teman. Jadi resleting celana anakku tuh banyak yang rusak. Nah, ini aku mau mengganti resleting celananya dengan resleting yang baru. Jadi kalau rusak seperti ini kan sudah tidak bisa dipakai lagi ya celananya. Sedangkan celananya masih bagus dan masih digunakan untuk seragam. Kemudian aku juga mau menjahit gamis-gamisku yang masih bagus tapi jahitannya banyak yang lepas. Sama ini teman-teman, celana anakku tuh robek segini lebarnya. Jadi dia tuh suka sepak bola tapi masih pakai seragam sekolah. Makanya sampai sobek selebar itu. Nah, ini untuk resleting aku dedel dulu jahitan-jahitannya. Jadi aku lepas dulu jahitan-jahitan resletingnya sampai resletingnya lepas ya teman-teman. Mana nih suaranya teman-teman yang hobi jahit-menjahit atau memang teman-teman yang profesinya sebagai penjahit? Pasti sudah pada jago-jago ya jahitnya. Kalau aku sih belajarnya otodidak teman-teman. Jadi mamaku itu waktu aku masih sekolah kerjanya di konveksi. Nah, mamaku itu sering membawa pekerjaan ke rumah teman-teman. Nah, saat di rumah saat mengerjakan jahitnya, aku sering memperhatikannya. Jadi penasaran, pengen nyoba ikut jahit-menjahit. Kemudian aku belajar buat yang sederhana-sederhana. Jadi belajar jahit yang lurus aja gitu. Lama-kelamaan penasaran juga, kepengen ikut menjahit. Nah, pas libur sekolah waktu itu masih SMP, aku sering dibawakan pekerjaan jahit untuk di rumah. Hasilnya lumayan tuh teman-teman, bisa buat tambah jajan, juga kadang bisa buat beli sepatu atau tas sekolah. Lumayan kan? Dulu kalau pas libur sekolah panjang gitu juga pernah nyoba sih bekerja di konveksi, punya teman yang kebetulan pas dikejar-kejar waktu untuk deadline bajunya, makanya aku disuruh ikutan kerja. Alhamdulillah hasilnya lumayan banget teman-teman. Ya buat tambah-tambah uang jajan lah. Tapi ya namanya belajar otodidak nggak secara profesional, ya cuman bisa jahitnya yang sederhana-sederhana ya teman-teman. Cerita soal mesin jahitku ini yang model lama ya teman-teman. Jadi yang merek Butterfly. Nah, kalau sekarang itu kan mesin jahitnya yang model cantik-cantik itu ya, yang warna-warna pastel gitu. Nah, ini itu yang kalau dulu itu pakai tenaga kaki, jadi yang manual itu. Tapi karena sekarang udah modern, ini disambungkan dengan dinamo. Jadi pakai tenaga listrik. Dinamonya itu tinggal pencet pakai kaki. Kalau pasang resleting seperti ini biasanya aku pakai bantuan jarum pentul teman-teman. Jadi ini resletingnya aku paskan dulu di jahitan, kemudian aku pakai jarum pentul. Baru nanti aku jahit pelan-pelan. Karena kalau jahit resleting gini kan agak rumit ya, soalnya aku kan tidak begitu pintar menjahit. Jadi ya pelan-pelan jahitnya. Cerita soal mesin jahit ini sebenarnya hadiah dari mamahku teman-teman. Saat aku pindah rumah, mamahku membelikan mesin jahit ini. Karena menurut mamahku aku kan bisa menjahit ya, walaupun sederhana-sederhana. Jadi kalau nggak punya mesin jahit sendiri nanti repot.
Soalnya kalau punya mesin jahit sendiri kan ya alhamdulillah, misalnya nih celananya robek, resletingnya rusak begini, bisa langsung dibetulkan atau bisa langsung dijahit sendiri. Kalau menurut mamahku sih wanita harus mempunyai keterampilan dasar jahit-menjahit teman-teman. Jadi walaupun jahit-menjahit yang masih dasar, ya alhamdulillah kalau bisa memperbaiki sendiri kan bisa menghemat ya. Soalnya misalnya mengganti resleting seperti ini juga kalau ke permakjin atau ke penjahit itu antara 20.000 sampai 25.000 kalau di Semarang. Kalau misalnya kita bisa memperbaiki sendiri kan bisa menghemat ya. Mesin jahitku ini aku letakkan di lantai atas rumahku teman-teman. Jadi aku sebenarnya itu terinspirasi sama mamah temenku. Jadi waktu itu tuh aku main ke rumah temenku. Nah, mamahnya itu di lantai atas rumahnya itu perlengkapan jahit menjahitnya tuh lengkap banget, sampai mesin obras, sampai mesin walsum ada semua. Padahal mamahnya hanya hobi. Jadi kesehariannya itu ya walaupun hanya membuat tirai, spray gitu, tapi di lantai atasnya tuh komplit semua. Nah, aku terinspirasi dari mamah temenku itu teman-teman. Tapi bedanya perlengkapanku hanya mesin ini aja, belum lengkap teman-teman. Nah, ini aku mau mengganti jarumnya teman-teman. Tadi ternyata saat menjahit itu jarumnya itu nyangkut di besi kecil yang di resleting itu loh. Lah, kemudian jarumnya malah patah. Nah, ini mau aku ganti dulu. Lumayan mudah kok teman-teman kalau mengganti jarum mesin ini. Nah, sudah selesai masang jarumnya, lanjut aku mau jahit-jahit yang belum selesai tadi. Oke, karena hari ini nggak ada orderan dan masih banyak waktu, aku mau mengerjakan pekerjaan lain. Nah, ini celananya anakku yang suka sepak bola itu ternyata seperti ini teman-teman. Wah, kotor sekali teman-teman. Nah, ini dia itu kena cat-cat yang di lantainya lapangan itu loh teman-teman. Jadi anakku ini kalau pulang sekolah dia main sepak bola dulu teman-teman. Jadi dia tuh masih pakai seragam sekolahnya. Seperti ini. Nah, ini aku mau nyoba pakai sitrun. Nah, ini sitrun, satu bungkus sitrun aku masukkan di ember. Kemudian aku tambahkan deterjen bubuk. Kemudian ini aku tuang air panas. Kemudian ini celananya aku rendam teman-teman. Jadi aku rendam kira-kira setengah jam ya. Sebenarnya aku sedikit ragu teman-teman, soalnya noda cat di celana anakku ini kelihatan banget, tebel banget sih ya teman-teman, dan kotor sekali. Sebenarnya aku pakai sitrun ini juga melihat YouTube dulu teman-teman. Jadi aku juga browsing terlebih dahulu, kok banyak nih yang pakai deterjen dan sitrun. Ya sudahlah, apa salahnya aku coba. Nah, ini setelah direndam setengah jam, aku coba untuk menyikatnya. Nah, aku pakai sarung tangan teman-teman, soalnya tanganku itu sensitif banget. Jadi kalau misalnya kena bahan kimia seperti ini langsung gatal. Nah, ini sudah aku sikat sekuat tenaga teman-teman. Ya lumayan nodanya sedikit hilang sih, cuman nggak maksimal banget. Hampir putus asa aku ini teman-teman. Ya tetap semangat biar nodanya hilang ya. Ini sudah berkali-kali aku sikat tapi ternyata nodanya masih teman-teman. Nah, aku mau pakai cara lain aja deh teman-teman. Nah, ini aku mau coba pakai soda kue. Jadi soda kuenya langsung aku kasih di atas nodanya tadi teman-teman. Nah, ini aku juga rendam bajunya, jadi atasan seragamnya. Cerita soal anak-anak nih teman-teman. Kadang kalau pulang sekolah dengan baju dekil seperti ini, penuh dengan noda yang membandel, rasanya jengkel ya teman-teman. Tapi ya disyukuri aja. Daripada mereka asik mainan gadget, mending mereka main di alam seperti ini atau sepak bola sama teman-temannya.
Jadi biarlah mereka merasakan masa kecilnya. Seperti masa kecilku dulu kan juga, karena tidak ada gadget, kalau pulang dari sekolah juga badan kotor, baju kotor, tapi rasanya bahagia ya teman-teman. Nah, sekarang gantian mamahnya nih yang penuh dengan perjuangan untuk menghilangkan noda-noda di bajunya. Ya, biarkan mereka bahagia menikmati masa kecilnya, bergaul dan bermain bersama teman-temannya. Selama permainannya positif-positif aja, ya didukung aja ya teman-teman. Kalau menurut teman-teman gimana ya? Bisa sharing-sharing dong. Nah, ini kembali ke celana yang bernoda tadi, ini aku tambahkan sedikit deterjen. Alhamdulillah teman-teman, ini nodanya sudah memudar dan alhamdulillah sudah kinclong lagi nih celananya. Alhamdulillah teman-teman, ini ternyata lebih mantapnya pakai soda kue. Jadi celananya ini lebih putih, lebih kinclong teman-teman. Nodanya pun benar-benar hilang. Nah, ini belum aku setrika ya, soalnya sudah kepingin cepet di video gitu. Jadi aku nanti lain kali jika ada noda-noda di baju mau pakai soda kue aja sama deterjen. Makasih teman-teman yang sudah nonton videoku sampai selesai. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Semoga bermanfaat.